Perkenalkan, nama saya Steril Berta KSSC dengan NIM 11/2022-0005. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu populasi, sampel dan sampling, kemudian menghitung besar sampel. Yang pertama, pengertian populasi adalah seluruh subjek atau unit yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi fokus suatu penelitian. Populasi bisa bersifat sangat luas, misalnya seluruh anak balita di Indonesia, atau terbatas, misalnya balita di suatu desa. Kemudian yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi tersebut dalam penelitian. Kemudian yang berikut adalah sampling, adalah proses atau teknik untuk memilih sampel dari populasi. Tujuannya agar data diperoleh tetap valid meskipun tidak meneliti seluruh populasi. Kemudian alasan pemilihan sampel, yang pertama itu efisiensi waktu dan biaya, kemudian kemudahan pengolahan data, kemudian yang ketiga aksesibilitas, dan yang keempat yaitu ketepatan hasil. Kemudian karakteristik sampel yang baik, yang pertama itu representatif, yaitu mewakili populasi secara menyeluruh. Kemudian cukup besar, yaitu ukuran sampel cukup untuk dianalisis secara statistik. Kemudian dipilih secara objektif, yaitu pemilihannya harus bebas dari bias. Kemudian homogen dalam kelompok dan heterogen antar kelompok. Jika menggunakan teknik sampling bertingkat, perlu pengelompokan berdasarkan ciri yang relevan. Kemudian kita masuk kepada kesalahan yang biasa terjadi dalam sampling, yaitu yang pertama sampling bias, yaitu di mana kesalahan sistematis yang terjadi saat teknik pengambilan sampel tidak acak atau tidak mewakili populasi. Kemudian yang berikut adalah non-sampling error, di mana kesalahan dalam proses penelitian seperti kesalahan pencatatan data, instrumen kurang valid, atau pengaruh wawancara. Kemudian yang ketiga, kesalahan penarikan kesimpulan, yaitu menggeneralisasi hasil sampel yang tidak representatif. Kemudian proses pemilihan sampel, yang pertama itu menentukan tujuan penelitian, menetapkan populasi target, menentukan teknik sampling yang sesuai, menentukan jumlah sampel, melakukan pemilihan unit sampel sesuai metode yang dipilih, kemudian mengumpulkan data dari unit sampel. Kemudian yang berikut kita masuk pada sampel probabilitas atau non-probability sampling. Merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih. Dan jenis-jenisnya meliputi yang pertama itu purposive sampling, di mana pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan penelitian. Yang kedua, snowball sampling, di mana sampel pertama diminta merekomendasikan responden berikutnya. Kemudian yang ketiga, convenience sampling, di mana sampel diambil dari siapa saja yang mudah dijangkau peneliti. Kemudian yang terakhir, kuota sampling, populasi dibagi ke dalam kelompok, lalu diambil sejumlah tertentu dari masing-masing kelompok. Kemudian kita masuk kepada menghitung besar sampel. Dan faktor-faktor dalam estimasi besar sampel, yang pertama itu perbedaan hasil klinis, kemudian besarnya kesalahan tipe 1, besarnya power yang diperlukan, kemudian karakteristik data atau simpang baku atau proporsi, kemudian interval kepercayaan. Kemudian kita masuk kepada rumus sampel. Di sini hanya dua rumus yang saya jelaskan. Sebenarnya untuk rumus sampel ada beberapa seperti itu. Jadi yang pertama yang saya jelaskan, besar sampel untuk estimasi proporsi dengan presisi mutlak. Rumusnya sebagai berikut: N sama dengan Z kuadrat 1 kurang alfa per 2 kali P kali 1 kurang P per D kuadrat. Keterangannya P sama dengan estimasi proporsi, kemudian D sama dengan presisi atau simpangan mutlak, Z sama dengan nilai Z pada derajat kepercayaan 1 kurang alfa per 2. Kemudian rumus yang kedua yaitu estimasi proporsi dengan presisi relatif, di mana rumusnya sama dengan N sama dengan Z kuadrat dikali 1 kurang alfa per 2 dalam kurung 1 kurang P per 1 kurang P per sigma kuadrat per kali P. Keterangannya P sama dengan estimasi proporsi, dan D sama dengan presisi atau simpangan mutlak, Z sama dengan Z pada derajat kepercayaan 1 dikurang
alfa per 2. Kaitan presisi mutlak dengan relatif D sama dengan E kali T sama dengan E kali M. Kemudian kita masuk kepada soal kasus. Dan kasus yang pertama, seorang peneliti ingin meneliti pengaruh pola makan terhadap status gizi anak-anak usia 5-10 tahun di suatu daerah perkotaan. Peneliti tersebut berfokus pada hubungan antara konsumsi makan bergizi, terutama protein dan vitamin, dan tingkat keberhasilan pertumbuhan anak dan dalam hal berat badan dan tinggi badan. Peneliti ingin menyarankan untuk memeriksa faktor-faktor lain yang memungkinkan mempengaruhi seperti aktivitas fisik, jumlah jam tidur, dan tingkat pendapatan orang tua. Apakah variabel dependen dalam penelitian ini? Variabel dependen dalam penelitian yaitu status gizi anak yang diukur melalui pertumbuhan fisik anak, terutama berat badan dan tinggi badan. Variabel dependen disebut variabel dependen karena status gizi anak, berat badan, dan tinggi badan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang diteliti dalam penelitian ini seperti pola makan, konsumsi protein dan vitamin, serta aktivitas fisik. Menurut Syarif dan Hidayati 2023. Kemudian soal yang kedua, di sebuah daerah pedesaan, angka kejadian anemia pada remaja putri cukup tinggi. Dinas Kesehatan setempat bersama tim peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia tersebut. Mereka fokus meneliti hubungan antara tingkat pengetahuan gizi, kebiasaan konsumsi tablet tambah darah, serta pola makan harian terhadap anemia. Penelitian dilakukan pada 120 siswa SMA dengan pengukuran kadar hemoglobin dan wawancara mengenai pola konsumsi makanan, kepatuhan minuman tablet tambah darah, serta pengetahuan gizi. Apakah tujuan umum dari penelitian tersebut? Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan gizi, pola konsumsi makan, dan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah terhadap kejadian anemia pada remaja putri di wilayah pedesaan. Menurut Rahmawati dan Lestari 2023. Soal yang ketiga, di sebuah SMP negeri di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, banyak siswa mengalami kebiasaan sarapan yang buruk yang berdampak pada konsentrasi belajar dan status gizinya. Seorang peneliti dari institusi kesehatan masyarakat melakukan sebuah penelitian dengan memberikan intervensi edukasi gizi melalui media, video, animasi, dan leaflet selama 1 minggu. Peneliti ingin mengetahui apakah edukasi tersebut dapat meningkatkan kebiasaan sarapan sehat pada siswa. Yang menjadi pertanyaannya, apa bentuk desain penelitian yang digunakan dan apa karakteristik utamanya? Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain pre-eksperimen, one group pretest, dan post-test, yaitu dilakukan pengukuran kebiasaan sarapan sebelum dan sesudah edukasi. Pra-eksperimen dengan desain one group pretest post-test. Karakteristiknya hanya ada satu kelompok siswa yang diteliti, diukur sebelum dan sesudah, tidak ada kelompok kontrol, dan rentan terhadap bias dari faktor luar. Menurut Handayani dan Putri 2023. Soal keempat, seorang mahasiswa gizi ingin mengetahui apakah pemberian makanan tambahan berupa biskuit tinggi protein selama 30 hari berpengaruh terhadap peningkatan berat badan balita gizi kurang di peristiwa di wilayah Jakarta Timur. Penelitian dilakukan dengan desain pre-eksperimen, one group pretest, dan post-test, di mana berat badan balita diukur sebelum dan sesudah pemberian makanan tambahan. Penelitian ingin menguji apakah intervensi tersebut benar-benar memberikan efek signifikan terhadap perubahan berat badan balita. Apa hipotesis nol yang tepat untuk kasus penelitian di atas? Jawabannya ialah hipotesis H0-nya, yaitu tidak terdapat pengaruh pemberian makanan tambahan biskuit tinggi protein terhadap peningkatan berat badan balita gizi kurang. H0 menyatakan tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah intervensi. Menurut Rahayu dan Sari 2023. Soal kelima yaitu seorang peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pola makan terhadap status gizi remaja di sebuah sekolah menengah atas. Peneliti mengamati 2 kelompok siswa, satu kelompok memiliki pola makan teratur dan bergizi seimbang, sedangkan kelompok lainnya memiliki pola makan yang tidak teratur dan cenderung mengonsumsi makanan cepat saji. Peneliti kemudian mengukur status gizi kedua kelompok tersebut dengan menggunakan indikator indeks massa tubuh dan mengumpulkan data selama 6 bulan. Identifikasi variabel independen dalam penelitian ini. Variabel independen dalam penelitian adalah pola makan yang dibedakan menjadi 2, yaitu pola makan teratur dan bergizi seimbang, serta pola makan tidak teratur dengan konsumsi makanan cepat saji. Variabel independen disebut demikian karena pola makan merupakan
faktor yang diteliti untuk melihat apakah ia mempengaruhi variabel lain atau status gizi. Variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam konteks penelitian ini. Menurut Wibowo dan Hayati 2020. Dan soal yang terakhir yaitu seorang peneliti ingin mengestimasi proporsi remaja yang memiliki kebiasaan makan sehat di sebuah kota. Berdasarkan penelitian sebelumnya, proporsi remaja yang akan sehat diperkirakan sekitar 0,60. Peneliti ingin memperoleh estimasi proporsi tersebut dengan tingkat kepercayaan 95% dan presisi mutlak sebesar 0,05. Hitunglah besar sampel yang diperlukan untuk penelitian ini menggunakan rumus estimasi proporsi dengan presisi mutlak. Kemudian kita menggunakan rumus N sama dengan Z kuadrat 1 kurang alfa per 2 kali P kali 1 kurang P per D kuadrat. Langkah-langkah perhitungannya yaitu yang pertama, menentukan nilai Z. Untuk tingkat kepercayaan 95%, nilai Z adalah 1,96. Kemudian menentukan nilai P. Nilai P-nya yaitu 0,60 dikali 0,60 sama dengan P 0,40. Kemudian kita masuk kepada rumusnya di mana N sama dengan 1,96 kuadrat dikali 0,60 dikali 0,40 per 0,05 kuadrat. N sama dengan 3,8416 dikali 0,24 per 0,0025. N sama dengan 0,921984 per 0,005 sama dengan 368,7936. Tanda besar sampel harus berupa bilangan bulat, maka dibulatkan ke atas menjadi 369. Berdasarkan perhitungan di atas, besar sampel yang diperlukan untuk estimasi proporsi dengan presisi mutlak 0,5 dan tingkat kepercayaan 90% adalah 369 sampel. Demikianlah video dari materi yang saya sampaikan pada saat ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih.